Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya sendiri, yaitu materinya mengenai lambang tulis bahasa yang disusun oleh saya sendiri, Fazila Nurlaili, NPM 19540048, kelas PGSD 02. Sejarah aksara. Aksara adalah sistem tulisan. Menurut Gall, tulisan adalah a system of humanitarian communication by means of conventional visible marks, atau sebuah sistem komunikasi antar manusia yang menggunakan sarana konvensional yang bersifat visual sebagai suatu sistem. Aksara itu mencakup aturan menulis urutan abjad. Misalnya, dalam abjad Latin dimulai dari A hingga Z. Cara melafalkan abjad, struktur karakter, yaitu secara garis besarnya ada dua tahap perkembangannya. Yang pertama, praaksara. Masa ini masih beredar legenda mengenai asal-usul tulisan, seperti penduduk India yang mempercayai Ganesha sebagai pencipta tulisan. Yang berikutnya, penduduk Mesir percaya bahwa Dewa Thoth menciptakan tulisan untuk Raja Thomus karena anggapan pada masa itu tulisan berada di luar kemampuan manusia sehingga harus diciptakan oleh dewa. Selanjutnya, penduduk Cina. Tulisan diciptakan oleh manusia bernama Zhang Jie. Zhang Jie ini bukan sembarangan manusia, melainkan pejabat kaisar. Ada yang berpendapat dia adalah kaisar di masyarakat Cina, percaya bahwa kaisar adalah utusan dewa. Pada masa ini digunakan gambar sebagai alat komunikasi, lebih tepatnya memiliki fungsi mnemonik, yaitu alat pengingat. Selain gambar, alat pengingat lainnya adalah tali bersimpul, kulit kerang, batu koral. Kedua, masa aksara. Pada masa ini bersumber dari 3 daerah peradaban dunia, yaitu yang pertama, lembah Sungai Nil yang dihuni orang Mesir dengan aksara hieroglif. Yang kedua, lembah Sungai Mesopotamia yang dihuni oleh bangsa Sumeria dengan aksara Pak. Yang ketiga, lembah Sungai Kuning di Cina yang dihuni oleh suku Han dengan aksara Han. Aksara dalam unsur bahasa. Aksara terdiri dari aksara alfabetis, aksara silabis, dan aksara morfemis. Pada aksara alfabetis, satu huruf mewakili satu konsonan atau satu vokal. Contoh, bahasa yang menggunakan aksara alfabetis antara lain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada aksara silabis atau silabe atau suku kata terdiri dari satu konsonan dan satu vokal. Contohnya, bahasa Jepang dan bahasa Jawa. Aksara digunakan untuk menggambarkan unsur-unsur wicara secara tertulis, tetapi tidak ada aksara yang dapat menggambarkannya secara sempurna. Unsur suprasegmental seperti intonasi, tekanan, dan jeda tidak dapat digambarkan oleh aksara. Kalimat makan yang berintonasi tanya atau perintah tidak tampak dari susunan huruf M, A, K, A, N, hanya dengan bantuan tanda-tanda dalam ejaan seperti tanda tanya dan tanda seru, baru diketahui makna kalimat makan. Pembelajaran mengenal huruf bagi siswa sekolah dasar kelas 1 menggunakan media ulat pintar.
Untuk mengenal huruf dari A sampai Z dan kata, membuat media ular pintar dengan menggunakan kardus bekas berukuran besar dan tempeli dengan kertas. Selanjutnya, membuat gambar ulat dengan kertas-kertas yang sudah digunting bulat dan kemudian tempel sebanyak 8 bulatan. Di ujung bulatan lalu diberi gambar mata dan hidung seperti penampakan ulat yang lucu. Pada bulatan-bulatan kertas tadi dipasang jarum pentul cerita Saudah. Selanjutnya setiap kardus digunting dalam pembuatan lingkaran dan ditempelkan huruf A sampai Z. Khusus untuk huruf vokal A, I, U, E, O, buat masing-masing sebanyak 3. Selanjutnya juga menyiapkan gambar-gambar yang sudah ditempelkan pada kertas, yang kemudian akan menjadi tebak-tebakan bagi siswa-siswanya. Siswa akan mencoba menebak pada nama benda pada gambar tersebut, apa saja hurufnya, dan tersedia pula lembar kerja di bawah gambar untuk anak menulis nama bendanya. Nah, di samping kanan itu ada contoh gambar media ulat pintarnya. Ya, tujuan dibuatnya media ini untuk mempermudah siswa mempelajari mengenal huruf dari A sampai Z. Kemudian anak-anak akan mendapatkan giliran satu persatu dan memilih gambar yang mereka sukai. Setelah memilih gambar, mereka harus menyebutkan nama gambar tersebut. Misalnya gambar pisang. Anak kemudian mengambil huruf dan memasangkan satu-satu di badan ulat pintar, yakni P, I, S, A, N, G. Kemudian di bawah gambar pisang, anak kemudian menulis huruf yang berhasil mereka pasang di badan ulat pintar. Saudia pun mengatakan bahwa melalui permainan ini siswa bisa belajar mengenal huruf dan kata dengan cara yang lebih menyenangkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila presentasi saya ada yang salah, banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.